Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita belajar diawali dari ta'awudz dulu, ta'awudz ya. Kemudian basmalah ya. Disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qulnya enggak panjang ya. Qul, bukan itu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi qalqalahnya itu harus terdengar ya. Ahad, as-samad, yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad, ahad ya. Jadi qalqalah itu di akhir-akhirnya itu semuanya huruf dal ya. Huruf dal itu qalqalah ya, hukumnya qalqalah. Tajwidnya ya. Qul ya. Beda dengan qul ya. Huwallahu ahad. Ya, ha. Ya, ha. Huwallahu ahad. Oke, jadi kita langsung saja. Sekarang kita mulai dari yang Putri deh, silakan Mbak. Oke, bagus. Oke, lanjut Pak Ketua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, ahad. As-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, jadi ada qalqalah situ ya. Qalqalah itu ada hurufnya 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Disingkat baju di toko. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, ko. 5. Itu ingat tuh, kalau 5 itu agak mantul-mantul gitu suaranya gitu ya. Misalnya yaj'alu ya kan misalnya. Atau yang lain yalid tadi kan. Ahad. Iqtaraba misalnya. Atau waqtarib. Jadi ada 2 qalqalah, huruf qalqalah dalam satu kalimat. Ya. Jadi banyak tuh. Min qablikum. Ya. Jadi teman-teman bisa cari tuh contoh-contohnya, banyak sekali dalam Al-Qur'an ya. Termasuk juga tadi surat namanya di sini ada. Sebelumnya kan wasikin idza waqab.
raqab. Jadi agak kedengaran lagi khalaqa. Jadi ini banyak nih, Al-Ikhlas dan Al-Falaq itu banyak qalqalahnya. Di akhirnya itu qalqalah semua itu. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke ya. Jadi di sini banyak nih Al-Falaq, Khalaqa, itu qalqalah semua ya. Itu contoh-contoh qalqalah ya yang perlu kita cermati dan mudah sekali ingatnya itu. Nanti di mana ayatnya kita temuin yang begitu ya berarti itu qalqalah ya. Gitu ya. Yad'una rabbahum enggak boleh enggak boleh yad'u karena ada yad karena qalqalah, dalnya qalqalah. Syadidul iqab. Nah, itu ya. Banyak itu ya. Itu contoh-contoh yang di dalam Al-Qur'an banyak sekali, teman-teman, mudah diingat supaya nanti nambah sebenarnya pasti udah pernah belajar apalagi di TPA gitu ya. Ya, dulu udah pernah ngaji gitu ya. Ariel juga udah pernah mungkin dulu ngaji kan. Nah, tapi tinggal kita mengulang-ulang kembali. Mana saja yang harus kita bedakan gitu, antara satu dengan lain. Oke, sebenarnya mudah sekali. Itu kan huruf hijaiyah kan 29 ya semuanya. Sama kayak huruf abjad ya. Abjad kan hijai. Hijaiyah itu kan ejaan ya. Bahasa kitanya ejaan. Ejaan itu kan hijai bahasa Arabnya. Bahasa ini kitanya ejaan. Kalau bahasa Arabnya hijai atau hijaiyah. Jadi itu hurufnya 29 sama kayak huruf abjad. Oke, teman-teman, kita tadabburi ya surah Al-Ikhlas. Arti Al-Ikhlas itu apa? Al-Ikhlas. Kan sering kita dengar itu. Kata-kata ikhlas. Biasanya kalau dia tersakiti ya, saya ikhlas kok. Ikhlas, rela, ridho ya, menerima, itu semakna dengan ikhlas gitu. Kadang-kadang ada juga orang bilang ikhlas tapi nggak ridho kelihatannya. Ridho itu lebih tinggi. Kalau orang ikhlas itu biasanya masih masih disebut-sebut juga. Kalau ridho itu udah lebih tinggi lagi. Makanya orang yang mendapatkan ridho Allah itu lebih sulit. Ya. Orang yang ikhlas belum tentu dapat ridho Allah juga kan. Maka oleh karena itu perlu kita tingkatkan keikhlasan dalam amaliyah kita. Orang yang ikhlas itu biasanya lebih banyak lebih banyak pasrahnya lah gitu ya. Lebih banyak tawakalnya kepada Allah. Nah, itu biasanya orang yang ikhlas juga akan lebih semangat menjalani semua prosesi yang ada dalam kehidupannya. Misalnya ngaji, kalau orang yang ikhlas akan kelihatan juga, meskipun dia mungkin berat tapi diusahain. Wah, ini ikhlas ya, insya Allah ikhlas. Jadi inilah teman-teman, ikhlas itu ilmu yang paling berat, paling tinggi ya. Kemudian nanti hasilnya ridho itu kan. Kalau udah ikhlas, Allah akan ridho dengan apa yang kita kerjakan, gitu ya. Insya Allah itu mengarah ya kepada mardatillah itu. Orang-orang yang ikhlas itu akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan hendaklah kita mengerjakan semua amal-amalan kita dengan keikhlasan. Kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kalian, kata Allah, untuk beribadah kecuali untuk mengikhlaskan. Nah, ikhlas ini di dalam surah Al-Ikhlas itu dimaknai dengan memurnikan keesaan Allah. Karena berbicara tentang keesaan Allah, tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama, qul huwallahu ahad. Ayat ini kan perintah kepada Nabi Muhammad ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad ya, huwallahu, dialah Allah. Dialah Allah ahadun, yaitu yang esa, maha esa. Jadi saya tegaskan ke teman-teman, banyak kita keliru dalam pengertian
Allah itu, ya, banyak orang keliru dalam pengertian Allah itu satu. Sebenarnya Allah itu tidak satu, bukan satu. Yang tepatnya adalah esa. Kalau esa itu tidak ada zero, tidak ada setelahnya. Ya. Jadi Allah itu tidak satu. Allah itu bukan satu, tapi Allah itu esa, bahkan maha esa. Kalau esa itu tunggal. Kalau orang tunggal, anak yang tunggal, tidak ada adiknya, tidak ada kakaknya, tunggal kan. Tapi kalau satu, biasanya satu ada di sebelumnya, ada setelahnya. Ini kuncinya ini. Kita seringkali menyebutkan, ya, ini para ulama juga menegaskan itu, bahwa yang paling sahih, yang paling cocok memahaminya adalah esa, ahadun. Makanya kalimatnya ahad, bukan wahid. Kalau dalam hitung-hitungan itu wahid biasanya. Wahidun satu, isnani dua, kan gitu ya. Bukan ahadun kan, bukan ahad. Ahad satu, isnain dua, enggak. Biasanya wahidun satu. Jadi kalau kata-kata ahad itu maknanya adalah tunggal, bukan satu. Jadi kalau satu itu wahidun. Nah, itu dalam tatanan bahasa Arab juga begitu. Jadi ahad itu kita maknai adalah sebagai Tuhan yang esa, bukan Tuhan yang satu. Kalau satu, mohon maaf, pasti ada sebelumnya dan setelahnya. Kamu anak yang pertama, kamu anak yang keberapa? Saya anak yang ke-1. Berarti ada yang kedua, ya kan? Ada yang seterusnya dan seterusnya. Jadi oleh karena itu, janganlah kalau misalnya mau, kalau kamu dibilang kamulah satu-satunya gitu. Kamulah satu-satunya gitu. Kamulah satu-satunya yang ada di dalam hatiku gitu. Jadi kalau satu-satunya berarti ada nanti itu 2, 3, ya satu-satunya. Tapi kalau cuma kamu, itu cuma kamu beda ya. Benar ya? Kalimatnya kan beda tuh. Benar nggak? Kalau kamu yang satu-satunya beda. Ada. Itu ada kemungkinan mau nambah lagi. Ada atau mau selingkuh. Ya. Tapi kalau cuma kamu, kan ada lagi. Kan beda itu. Ini redaksi umum aja ya. Cuma kamu. Berarti insya Allah lah ini aman nih. Memang saya sendiri nih. Memang saya aja nih. Tapi kalau satu-satunya berarti satu, nanti kemungkinan ada 2 gitu ya. Beda. Jadi kalau cuma kamu, ya sambung aja Pak. Sekalian itu ya. Jadi ini membahas tentang masalah kalimat. Jadi ahad itu yang lebih tepat menurut hemat saya adalah Maha Esa. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, makanya disambunglah dengan ayat yang setelahnya. Karena Allah itu Maha Esa, lam yalid, ya, walam yulad. Lam yalid itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Artinya Allah sendiri tidak punya keturunan dan dia juga tidak boleh, ya, difahami memiliki keturunan. Dia sendiri tidak memiliki keturunan, apalagi manusia yang memahaminya tidak boleh gitu ya. Manusia memahami bahwa Allah itu punya keturunan. Jangankan punya keturunan, Allah itu dibilang punya pembantu aja nggak boleh sebenarnya. Ya, Allah itu punya asisten, punya ajudan, nggak boleh sebenarnya. Ada orang yang memang bertanya gitu, mana Pak kalau misalnya Allah itu kan punya pembantu, siapa? Para malaikat. Sebenarnya nggak tepat juga gitu ya. Kenapa Allah itu punya para malaikat? Ya sebenarnya para malaikat itu ya memang tujuannya adalah untuk menjadi salah satu pembelajaran sebenarnya dalam kehidupan manusia. Ya, karena gini, ada yang memang Allah itu ya berkuasa melakukan suatu iradatnya, keinginannya itu langsung. Ada yang memang melalui perantara. Contoh wahyu turun kan melalui perantara Jibril kan kepada Nabi Muhammad kan gitu ya. Tapi ada juga yang langsung kan gitu ya, yang Allah memberikan kepada Nabi. Contoh misalnya kayak perintah sholat kan gitu ya. Kan besok nih Isra Mi'raj kan. Nah, bagus nih kita adain Isra Mi'raj. Tapi nggak apa-apa, kita arah-arahin ke situlah. Nah itu kan perintah langsung.
langsung mandatnya dari Allah kan gitu ya. Dan langsung juga Nabi Muhammad SAW menerimanya dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Tapi perintah-perintah lain itu banyak dari malaikat Jibril, ya kan? Diperintahkan Allah. Nah, makanya di dalam Al-Quran pun ada yang ditulis gitu ya. Bukan ditulis, maksudnya ada yang terdapat ayat itu ini, ada juga inna. Ya kan? Ini itu berarti kan sesungguhnya saya, kata Allah kan gitu ya. Tapi kalau inna sesungguhnya kami. Kami di situ maksudnya siapa? Bukan Allah itu banyak. Tapi maksudnya inna di situ adalah kami. Di situ berarti ada peran malaikat di situ ya, diperintahkan Allah untuk memberikan berita itu. Contoh inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan itu ya. Itu kan para malaikat yang turun kan, yang memberikan itu kan, rahmat itu kan yang diperintahkan Allah tentunya. Tapi ada juga yang langsung kan gitu ya. Yang ada juga yang langsung. Nanti ayat-ayatnya bisa kita temukan dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Tapi biasanya banyak kata-kata inna juga. Iya, inna. Ya. Ada lagi inna zalzalatus sa'ah. Ada dalam surah itu tuh. Saya lupa ya. Sesungguhnya inna apa itu? Sesungguhnya zalzalatus sa'ah. Ya. Jadi artinya goncangan gitu, goncangan hari kiamat. Goncangan hari kiamat. Ya, itu juga goncang itu juga dibantu oleh siapa? Karena inna di situ. Oleh malaikat Israfil ya. Trompet sangkakala itu kan. Jadi ada di situ peran malaikat gitu. Sama juga kayak kita ini. Jadi Allah SWT itu menciptakan manusia kan. Ya, menciptakan manusia itu menggunakan inna juga. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya kami telah menciptakan kalian kan. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Mana? Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad itu di sini enggak ada kata inna ya. Tapi ada ya di ayat yang lain ditemukan bahwa Allah SWT itu menciptakan manusia itu. Itu artinya apa? Inna di situ juga ada peran malaikat yang meniupkan ruh kan gitu ya. Intinya begitulah. Jadi bukan difahami, intinya saya ingin mengkanter, memfilter bahwa kata-kata kami di situ bukan Allah itu banyak. Bukan gitu ya. Bukan Allah itu berbilang-bilang, tapi karena memang Allah itu memerintahkan para malaikat untuk memberikan sebagai kabar atau berita gitu ya, atau sebagai pelaksanaannya lah gitu ya, dari tugas-tugas Allah itu. Bukan karena Allah tidak mampu, tapi itu menunjukkan bahwa manusia agar belajar dari semua kejadian itu, bahwa ya manusia itu tidak bisa melakukan sesuatu itu dengan sendiri saja. Makanya butuh kepada orang lain. Apalagi kalau punya anak ya kan. Ya Bang Dali ya. Harus punya istri kan. Gak bisa sendiri kan. Kecuali membelah diri misalnya kan. Apa itu ya? Ada ya kan membelah diri. Atau bertelur misalnya kan. Gak ada kan manusia yang bertelur. Gak butuh pada suami atau istri kan. Ya. Allahus Samad. Nah, ini tadi ya, lam yalid wa lam yulad itu kan sebelumnya ada Allahus Samad ya. Allah lah tempat meminta ya. Allah tempat meminta. As-Samad. Allah tempat meminta. Jadi yang paling kita cermati adalah karena kita berbicara tentang keesaan Allah gitu ya. Maka kita cermati kata-kata ahad tadi. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi tidak beranak dan tidak beranakkan. Kalau seandainya Allah itu punya anak, ya kan, apalagi ada anak Tuhan gitu ya. Makanya di dalam Islam itu tidak ada yang namanya Trinitas gitu ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan itu kan, sungguh ya, faqad kafara, sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu tiga. Ya, mengatakan Allah itu tiga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak kan gitu ya. Kita nggak bahas lah keyakinan orang Kristen, tapi yang jelas orang Kristen itu mengakui juga ada Allah kan, Allah katanya kan. Tapi ada bapaknya, ada anak ibunya. Ibunya, itu katanya Bunda Maryam. Anaknya siapa? Ya, Nabi Isa lah. Ya, kayak sementara Isa bukanlah Tuhan dalam Islam. Isa adalah Nabi kan. Ya. Nah, itu. Jadi bukan Tuhan.
Siapa yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan, faqad kafara. Sungguh dia telah kafir, keluar dari Islam. Jadi kita nggak boleh mengatakan. Jadi Nabi Isa itu bukan kita nggak yakin kepada Nabi Isa, kita yakin ya Nabi Isa, tapi sebagai Nabi dan Rasul, kan gitu ya. Kalau ada orang non Muslim nanya nanti ya, oh kamu ini nggak hormat kepada, saya percaya saya kepada Yesus itu. Kaget orang gitu ya, kok percaya saya sama Yesus? Iya dong, tapi kan di dalam Islam kan namanya Nabi Isa. Jadi saya percaya sama Yesus itu karena dia itu sebagai Nabi kan gitu, bukan sebagai Tuhan gitu. Karena di dalam Injil pun tidak ditemukan bahwa Isa itu dilantik sebagai Tuhan. Tidak mengatakan juga dirinya sebagai Tuhan. Dilantik lagi kan? Ya ada Tuhan dilantik. Ya emangnya partai gitu ya, emangnya presiden gitu ya, dilantik segala. Jadi nggak ada itu, nggak ada yang namanya Tuhan dilantik. Jadi Tuhan itu maujudun, ya, telah ada. Ya. Allah itu ada sebelum segala sesuatunya ada. Bahkan Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Gimana itu? Bingung nggak? Bingung ya? Nggak bingung sebenarnya. Allah itu ada sebelum segala sesuatunya ada. Dan bahkan Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Kapan ada kata ada itu ada? Ya setelah Allah itu mengajarkan kepada manusia kan gitu ya. Berarti sebelumnya kan Allah itu udah ada juga. Bahkan sebelum kata ada itu ada, Allah udah ada gitu. Bingung juga kalau ini agak filsafat dikit gitu. Tapi intinya bahwa Allah itu ya kan maujudun ya kan. Jadi Allah itu wal awwalu wal akhir. Jadi Allah itu yang pertama dan terakhir. Pertama terakhir maksudnya itu enggak ada bukan berakhir gitu ya, tapi pertama terakhir itu ya dia yang dulu yang paling dulu sebelum segala sesuatunya ada gitu ya, dan kemudian setelah semuanya tiada dia tetap ada gitu. Nah itu maksudnya. Wah ini udah makin dalam. Ini tauhid namanya ya, tauhid atau ilmu kalam. Ya, mentauhidkan Allah. Bagaimana kita memahami itu lebih mendalam gitu ya. Jadi inilah yang tadi yang saya sebutkan, memurnikan tadi. Bagaimana kita memurnikan ya ketaatan kepada Allah dan memurnikan hati kita bahwa yang ada itu hanya Allah gitu ya. Terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad ya, dan tidak ada yang sesuatu pun ya yang setara dengan Allah, tidak ada. Jangankan yang hebat dari Allah, yang setara aja nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi beda dengan manusia gitu. Manusia kalau dia S1, dia kuliah S1 setara gitu. Jadi sama-sama sarjana gitu. Tapi kalau Allah tidak ada manusia yang setara dengan Allah, atau tidak ada manusia yang bisa menandingi Allah atau mencapai derajat Allah gitu ya. Ini perlu kita ingat nih, karena banyak juga orang-orang yang kadang-kadang kepleset gitu kan, ilmu tauhidnya gitu ya. Yang merasa hebat. Bahkan ada yang itu tadi ya kan, yang tahu apa rahasia Allah gitu, tahu apa yang akan terjadi gitu. Itu kan tidak boleh, hanya Allah yang lebih tahu. Kalau ada yang tahu berarti ya, dia bisa dikatakan dia itu hebat seperti Allah juga gitu. Nah dalam kan hal ini orang Islam tidak boleh ya memiliki keyakinan bahwa ada manusia yang setara dengan Allah, hebat gitu ya, atau manusia yang memiliki derajat Tuhan gitu. Tidak ada manusia satupun manusia yang bisa menandingi Allah, yang setara dengan Allah, atau bahkan memiliki derajat ya kan, makom gitu ya, kalau bahasa ininya makom gitu ya, seperti Tuhan tidak ada. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi semuanya harus kita bersihkan. Hati kita, pikiran kita harus kita bersihkan. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah selalu ada ya di dalam setiap hati manusia. Ya, ada. Selalu ada gitu. Cuman bagaimana kita menghidupkan, ya, bukan berarti Allah nggak ada di hati orang yang sedang maksiat gitu ya. Ada Allah itu, ya kan? Cuman mungkin dia tidak sadar bahwa Allah itu selalu ada, ya kan? Dalam dirinya. Allah itu selalu memantau perbuatannya gitu. Ya, jadi itu teman-teman para sahabat Bamusda 52 sedikit ya tadabbur dari surah Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan kita bisa fahami, dan intinya adalah saya ingin katakan bahwa Allah itu bukanlah satu, tidak ada setara dengannya, tidak beranak dan tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Makanya agar teman-teman tahu Pancasila itu yang pertama tahu nggak?
Ketuhanan yang Maha Esa itu dulu adalah ya menjalankan syariat Islam sesuai dengan pemeluknya ya. Jadi akhirnya karena musyawarah dan ini para founding father orang-orang yang ini akhirnya ditukarlah ya. Jadi ada dulu beberapa tokoh yang pertama yang membangun ya pencetus Pancasila itu, dasar-dasar negara kita. Dan di antara mereka adalah mayoritas para ulama gitu ya, para ulama. Dan dari Muhammadiyah juga ada tuh Ki Bagus Hadikusumo ya, Ki Bagus Hadikusumo ya, dan banyak lagi termasuk juga Soekarno juga termasuk ya, dan dari orang-orang Islam lah yang mayoritas. Dan yang pertama itu adalah tentang syariat Islam, tentang Tuhan, tentang Allah gitu. Nah, kalau ada orang sekarang menteri mencoba untuk menghilangkan, nah ini kok dikait di situ ya, yang lagi viral sekarang gitu ya, mengkaitkan ya dengan kondisi sekarang bahwa ada seorang menteri yang akan menghilangkan pembelajaran agama itu ditukar dengan pendidikan akhlak dan budaya. Ini kan sudah melanggar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan itu bukanlah ya dari tujuan pendidikan nasional. Coba lihat beriman dan bertakwa, ya kan? Itu tujuan pendidikan nasional. Tapi kalau udah akhlak dan budaya, dari mana lagi itu? Ya kan? Beriman dan bertakwa dan berakhlak dan mandiri itu kan? Berakhlak karimah dan mandiri itu kan? Dari mana lagi memiliki nanti kita malahan gila dengan budaya gitu. Budaya sih nggak salah, tapi justru kadang-kadang kita lupa dengan agama sehingga menuhankan